Hai, jumpa lagi bersama saya Axel. Kali ini kita akan membahas proteksi juga, tapi lebih ke asuransi. Yaitu sebuah instrumen keuangan proteksi, tapi yang sering dikaitkan dengan investasi. Cukup aneh. Gimana kalau misalkan kita membeli instrumen ini hanya untuk proteksinya saja, tapi digabungkan dengan investasi? Itu sebuah fase yang harus kita ganti, dan mindset kita juga harus beralih. Dimana kalau kita membeli asuransi adalah kita membeli proteksinya. Kita membeli keamanan yang akan dijaminkan bukan hanya kepada kita, tapi kepada perusahaan asuransi ini. Di sebelah kanan saya ada piramida asuransi. Ada 3 asuransi yang perlu kamu miliki. Mulai dari asuransi kesehatan, asuransi penyakit kritis, sampai asuransi jiwa. Tapi mungkin pertanyaan terbesarnya adalah, Sel, aku butuh asuransi yang mana nih? Nah, di sini saya akan menjawab kebutuhan kamu itu asuransi yang mana. Tapi pertama-tama kita akan berbicara dulu nih, kenapa kita butuh yang namanya asuransi atau instrumen proteksi ini? Kalau misalkan kita tahu hari esok apa yang akan terjadi, kita nggak butuh yang namanya asuransi, karena kita bisa menghindari resiko-resiko yang akan datang nanti. Tapi kalau kita tidak tahu dan kita tidak bisa menghindari, maka asuransi adalah salah satu jalan untuk kita melindungi dari resiko-resiko yang tidak pasti ini. Mulai dari sakit, penyakit kritis, sampai mungkin kita disuruh untuk bertemu Tuhan lebih dulu daripada yang lain. Itu semua tidak ada yang tahu. Itu alasan kenapa kamu butuh asuransi. 3 asuransinya sudah ada di piramida tadi. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau saya masih usia 20 tahun, asuransi apa yang saya butuhkan? Kalau misalkan saya sudah usia 30 tahun, asuransi apa yang saya butuhkan? Atau misalkan, Sal, aku sudah punya 2 tanggungan. Asuransi apa yang aku butuhkan? Pertanyaan bagus. Asuransi yang kamu butuhkan adalah tergantung dari usia kamu dan juga tertanggung kamu itu apa. Misal, let's say kita pakai contoh misalkan Aldo. Aldo 20 tahun dia belum punya tanggungan. Maka sebaiknya Aldo memiliki asuransi kesehatan dan juga asuransi penyakit kritis. Dimana ketika Aldo masih berusia 20 tahun, Aldo semangat banget untuk kerja nih, wealth accumulation, mengumpulkan yang namanya harta. Nah, mengumpulkan harta itu, kalau misalkan ada sesuatu resiko yang terjadi, maka harta yang dikumpulkan sepanjang Aldo bekerja bisa hilang dalam satu waktu doang. Asuransi akan mengcover hal itu. Kalau misalkan ada, let's say kita bilang namanya Budi. Budi sudah beristri dan dia punya 2 tanggungan. Apa asuransi yang harus dimiliki Budi? Yang pertama tentu asuransi kesehatan. Itu paling basic banget. Harus kamu miliki. Mungkin Budi bisa mempertimbangkan yang namanya asuransi penyakit kritis. Dimana jika something happen with Budi dengan penyakit kritis yang anggapannya udah parah banget, asuransi penyakit kritis ini bisa menolong keluarga Budi dan juga Budi terutama. Gimana yang terakhir tentang asuransi jiwa? Menurutku, Budi harus punya namanya asuransi jiwa. Karena Budi ada 2 tanggungan yang sedang ada di bawah Budi sekarang, yaitu anak-anaknya. Gimana kalau Budi dipanggil sama Yang Maha Kuasa seminggu lagi? Sementara anaknya harus masih kuliah, harus masih bersekolah. Gimana dengan bisnis Budi? Itu semua yang akan menanggung adalah asuransi jiwa. Saya mau kasih permisalan. 1 tambah 1 sama dengan 2, kamu bisa ketemu di tabungan nih. 1 tambah 1 sama dengan 3, kamu bisa ketemu di investasi. Tapi kalau 1 tambah 1 sama dengan 1000, di mana lagi kalau bukan di asuransi? Jadi buat kamu yang hanya memikirkan yang namanya, oh asuransi nanti aja, saya harap video ini bisa membantu kamu untuk lebih sadar tentang pentingnya asuransi. Saya akan kasih 1 contoh tentang seseorang yang saya juga kenal, yaitu let's say kita bilang namanya adalah Anton. Jadi Anton ini sudah bekerja dan dia punya income kurang lebih 4 juta per bulan. Dia belum punya semua, belum punya investasi, belum punya tabungan, belum punya asuransi. Anggapannya Anton ini benar-benar hanya seseorang yang dia punya income doang dan belum punya apa-apa. Nah, tapi ternyata Anton ini berumur 23 tahun. Dan dia sedang bekerja, dia cuma punya aset 5 juta aja berupa tabungan dan punya hutang 3 juta. Lumayan. Mana dulu yang harus diprioritaskan oleh Anton? Investasi dulu, tabungan dulu, asuransi dulu, atau bayar hutang dulu? Jawabannya pasti kalian udah tahu, yaitu adalah bayar hutangmu dulu. Setelah Budi melunasi hutang ini, yang harus dilakukan Budi adalah mulai menabung dan di saat yang sama mulai untuk cari asuransi yang sesuai dengan Budi. Maksud saya Anton. Nah, setelah Anton sudah menyelesaikan hutangnya, maka selanjutnya dia harus cari yang namanya tabungan dan juga asuransi, serta dana darurat, jangan lupa.
Setelah Anton mengumpulkan kurang lebih, let's say kita bilang Anton dari 4 juta gajinya dia, 35% sampai 50% dipakai Anton untuk expenses atau untuk biaya-biaya. Let's say kita pukul rata 50% deh, 2 juta. Jadi Anton harus memiliki kurang lebih 12 juta untuk dana daruratnya. Let's say kita bilang Anton udah, puji Tuhan, dia dapat dana daruratnya dia 12 juta. Langkah selanjutnya menurut saya adalah Anton harus mulai untuk mencari asuransi yang sesuai dengan profilnya dia sekarang. Masih single, bekerja, dan lagi mengumpulkan namanya kekayaan, yaitu asuransi kesehatan dulu. Setelah Anton sudah memiliki asuransi kesehatan, dia sudah dibilang keamanan keuangannya udah sangat terjamin. Selanjutnya Anton bisa lakukan adalah mulai berinvestasi di saham, obligasi, dan Anton sudah bisa mengumpulkan kekayaannya dan menambah terus asetnya. Itu dari Anton. Tapi gimana dengan kamu? Apakah kamu sudah tahu untuk mengatur keuangan kamu seperti apa? Sekian dari Axel. Sampai jumpa lain waktu. Thank you.